Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai sifat kimia air. Dalam hal ini adalah pH, DO, BOD, COD, serta ionisasi dan perubahan senyawa di perairan. Nah, sebelum saya sampai ke sana, sebelum kita bahas satu-satu, di sini saya ingin mengingatkan kembali sebenarnya apa saja sih parameter kualitas air yang penting buat organisme akuatik ya. Jadi air ini memang merupakan habitat bagi organisme perairan, di mana air mempunyai komposisi dan sifat-sifat kimia yang berbeda dan juga tidak konstan. Nah, komposisi dan sifat-sifat kimia air ini dapat diketahui melalui analisis kimia air. Parameter-parameter yang digunakan untuk menganalisis air secara umum dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu parameter fisika, kimia, dan biologi. Parameter fisika diantaranya adalah temperatur, warna, TDS atau total dissolved solid, kemudian TSS atau total suspended solid, ya, dan transparansi atau kecerahan. Kemudian parameter kimia itu diantaranya adalah pH, BOD, COD, DO, sulfat, fluoride, total nitrogen, fosfat, belerang yang biasanya diukur sebagai H2S, kemudian juga logam berat. Nah, yang saya kasih tanda biru itu yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Kemudian yang ketiga yaitu parameter biologi, di mana yang paling umum digunakan adalah bakteri, alga, dan virus. Kadang makrobentos juga sering digunakan gitu ya. Nah, nanti di awal kita akan membahas mengenai pH terlebih dahulu, baru kemudian kita lanjut dengan DO, CO2, BOD, dan COD. Kita awali dengan pH atau singkatan dari power of hidrogen. Nah, apa itu pH? Jadi pH ini merupakan salah satu parameter kualitas air yang sangat penting ya. Di mana nilai numerik pH itu ditentukan oleh konsentrasi molar dari ion hidrogen atau H+. Hal ini dilakukan dengan cara mengambil logaritma negatif dari konsentrasi H+, gitu ya, atau minus log H+. Misalnya jika larutan memiliki konsentrasi H+ itu 10⁻3, maka pH larutan akan menjadi minus logaritma 10⁻3, di mana itu sama dengan 3. Nah, penentuan ini disebabkan oleh pengaruh ion H+ dan ion hidroksil atau H- ya, terhadap pH. Semakin tinggi konsentrasi H+, maka pH akan semakin rendah. Dan semakin tinggi konsentrasi OH-, maka pH-nya akan semakin tinggi. Nah, pada pH netral atau pH 7 ya, ini biasanya air murni, maka konsentrasi ion H+ dan konsentrasi OH- itu adalah 10⁻⁷. Dan dengan demikian maka ion H+ dan OH- akan saling berpasangan. Nah, jika konsentrasi yang satu meningkat, otomatis konsentrasi yang lainnya akan berkurang. Nah, terlepas dari pH, maka jumlah ion akan selalu sama dengan 10⁻⁻14. Itu kenapa nilai pH ya itu dari 0 sampai dengan 14. Nah, karena pengaruh inilah maka H+ dan OH- akan terkait dengan definisi dasar dari asam dan basa. Bisa terlihat di sini ya, dari ujung paling kiri dengan warna merah itu adalah yang paling asam. Kemudian semakin tinggi nilainya, semakin tinggi oranye, kuning, hijau. Nah, 7 ini netral. Kemudian meningkat menjadi basa sampai dengan nilainya 14.
Ya, jadi dari situ kita bisa menyimpulkan sebenarnya bahwa air asam akan mengandung banyak ion hidrogen. Sedangkan kalau air yang basah, ya 8 ke atas itu akan mengandung lebih banyak ion hidroksil. Nah, tadi terkait dengan asam dan basa. Sebagai definisi operasional, asam adalah zat yang akan menurunkan pH ketika ditambahkan ke air murni. Nah, dengan cara yang sama, basa adalah zat yang akan meningkatkan pH air. Nah, untuk mendefinisikan lebih lanjut mengenai zat ini, maka Arrhenius menetapkan ya pada tahun 1884 bahwa asam akan melepaskan ion hidrogen saat larut dalam air. Sementara basa akan melepaskan ion hidroksil atau OH- tadi ke dalam air. Nah, namun ada beberapa zat yang sesuai dengan definisi operasional atau pengubahan pH tadi itu tanpa sesuai dengan definisi dari Arrhenius, yaitu pelepasan ion. Nah, untuk menjelaskan hal ini, maka Bronsted dan Lowry, kalau kalian ingat di mata kuliah kimia dasar ya, jadi Bronsted dan Lowry ini mendefinisikan ulang asam dan basa, di mana asam melepaskan ion hidrogen atau proton yang setara dengan H+, dan basa menerima ion hidrogen atau proton. Ini berarti bahwa asam dan basa ini dapat saling meniadakan. Ini bisa ditunjukkan pada persamaan air pada sisi sebelah kanan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, skala pH dari 0 sampai 14, jadi perubahan satu satuan pada skala pH itu sebenarnya menunjukkan perubahan 10 kali lipat pada pH. Sehingga air dengan pH 7 adalah 10 kali lebih asam dibandingkan air dengan pH 8. Ingat tadi logaritmanya 10 pangkat min 1, pangkat min 2, dan seterusnya. Kemudian air dengan pH 5 adalah 100 kali lebih asam dibandingkan air dengan pH 7. Nah, pada bagian di sebelah kanan kita bisa melihat bahwa tingkatan pH yang ideal untuk ikan adalah di angka 7 sampai dengan 8. Kita ingat lagi bahwa darah ikan itu memiliki pH 7,4 ya rata-rata. Nah, namun demikian banyak ikan mampu bertoleransi terhadap perubahan pH di lingkungan selama perubahannya tidak terlalu drastis. Jadi ikan masih bertahan di pH 6 sampai 9 ya rata-rata. Tapi tadi selama tidak ada fluktuasi yang sangat dramatis. Fluktuasi dramatis itu terjadi ketika ada pergeseran pH naik maupun turun sekitar 1,4. Nah, untuk ikan air laut, air asin gitu ya, pH tetap harus dijaga antara 7,5 sampai dengan 85. Kita tahu air laut bersifat basa ya, pH-nya lebih tinggi dibandingkan dengan air tawar. Nah, lalu bagaimana pH pada danau, ya, pada suatu danau. Jadi danau air tawar, kolam, dan sungai itu biasanya memiliki pH sekitar 6 sampai 8, di mana ini tergantung pada tanah dan batuan di sekitarnya. Di danau yang lebih dalam, di mana stratifikasi atau pelapisan terjadi, pH air umumnya lebih tinggi, yaitu 7,5 sampai dengan 8,5 pada bagian dekat permukaan. Kemudian pada kedalaman yang lebih besar ya, atau lebih dalam, itu dia lebih rendah. Ya, pH-nya lebih rendah. Itu di angka 6,5 sampai dengan 7,5. Nah, beberapa danau memiliki tingkat pH yang ekstrim, yang tidak biasa di beberapa belahan dunia. Di antaranya ini danau alkalin ya, atau danau basa. Jadi ini terjadi gitu ya. Danau basa, danau alkalin, danau soda juga bisa. Dia biasanya memiliki pH antara 9 sampai dengan 12. Nah, kenapa ini terjadi? Biasanya ini diakibatkan oleh adanya kandungan garam yang tinggi.
Walaupun kalian juga perlu pahami bahwa tidak setiap danau garam memiliki pH tinggi. Jadi tergantung komposisi kimia dari penyusunnya. Karena apa? Apa yang menyebabkan tinggi pH-nya itu adalah si natrium. Ya, kita lihat komposisinya, dia natrium, kemudian kalsium, magnesium, karbonat, bikarbonat, seperti itu ya. Nah, tergantung pada danaunya, maka kadang borat, sulfat, dan elemen lainnya ya, yang biasanya bersifat basa kuat juga bisa ditemukan. Bagaimana danau alkalin ini terbentuk? Ini terbentuk biasanya karena satu-satunya jalan keluar bagi air adalah penguapan, evaporasi. Jadi tidak ada outlet gitu ya. Satu-satunya air keluar dari danau adalah dengan evaporasi. Nah, dengan demikian maka mineral yang ada di situ akan semakin menumpuk gitu. Dan mineral ini akan membentuk kolom endapan mineral yang biasanya dikenal dengan kolom tufa. Banyak dari danau alkalin ini merupakan sumber komersial bagi soda abu dan kalium ya. Di sisi lain ada juga yang dimanfaatkan sebagai tujuan wisata populer karena apa, sifat penyembuhan ajaib gitu ya. Orang bilang penyembuhan ajaib itu karena apa sebenarnya? Karena adanya kandungan mineral tadi. Ini danau alkalin. Ada juga danau yang bersifat asam ya, atau danau asam. Nah, di mana dia terbentuk? Danau asam ini biasanya terbentuk di dekat gunung berapi, di mana asam sulfat, hidrogen, sulfida, asam fluoride, dan karbon dioksida dapat larut ke dalam air. Di daerah non-vulkanik, danau asam juga dapat berkembang setelah pengendapan asam dari peristiwa seperti hujan asam, polusi, atau limpasan asam dari operasi penambangan. Sama seperti halnya dengan danau basah, maka danau asam tidak memiliki outlet kecuali penguapan. Sehingga ini akan menyebabkan terkonsentrasinya sulfat dan asam. Nah, asam dapat masuk ke air melalui diffusi atmosfer, baik dari pembakaran batu bara, hujan asam, ataupun setelah letusan. Ya, jadi asamnya masuk terus ke air, tetapi airnya hanya keluar lewat evaporasi, otomatis dia akan semakin menumpuk. Nah, sementara kalau di danau vulkanik biasanya asam masuk ke air melalui ventilasi vulkanik. Ini gambar pada sisi sebelah kanan adalah contoh dari deposit sulfur ya, sulfur di salah satu danau asam di Dalol. Kelihatan sekali di situ warna kuning, yaitu adalah sulfurnya. Kemudian Fe-nya juga sangat tinggi di situ. Fe juga kuning cenderung coklat gitu ya. Nah, lalu apa saja sih yang berpengaruh terhadap pH di suatu perairan? Jadi ada banyak faktor yang dapat berpengaruh terhadap pH dalam air, baik itu alami maupun buatan. Nah, sebagian besar perubahan alami biasanya terjadi karena adanya interaksi dengan batuan di sekitarnya, terutama bentuk karbonat dan bahan lainnya. pH juga dapat berfluktuasi dengan curah hujan, terutama hujan asam, dan limbah cair atau pertambangan. Selain itu, konsentrasi karbon dioksida juga dapat mempengaruhi tingkat pH. Jadi karbon dioksida ini merupakan penyebab paling umum keasaman dalam air. Fotosintesis, respirasi, dan dekomposisi semuanya berkontribusi pada fluktuasi pH karena pengaruhnya pada tingkat CO2. Kenapa berpengaruh terhadap pH? Sebenarnya karena apa? Karena di situ ada proses-proses yang melibatkan karbon dioksida. Jadi tingkat pH biasanya juga dapat berfluktuasi setiap hari karena tadi ada pengaruh dari proses fotosintesis dan respirasi di dalam air, di mana tingkat perubahan ini tergantung pada alkalinitas gitu ya. Nah, sementara karbon dioksida ada dalam air ini dalam keadaan terlarut, seperti oksigen misalnya, dia juga dapat
bereaksi dengan air untuk membentuk asam karbonat. Reaksinya bisa terlihat ya di sisi sebelah kanan. Jadi CO2 plus H2O itu akan menghasilkan H2CO3. Kemudian H2CO3 atau asam karbonat, dia akan kehilangan satu atau kedua ion hidrogennya. Ya, reaksinya seperti itu. Kemudian menghasilkan bikarbonat, ya, ion bikarbonat. Ion bikarbonat akan kemudian membentuk lagi H+ dan CO3 2-. Nah, ion-ion hidrogen yang dilepaskan itu, ya, ingat di asam, otomatis akan menurunkan pH air, ya. Nah, namun perlu diingat bahwa persamaan ini dapat beroperasi di kedua arah, ya, reversibel sifatnya, tergantung pada tingkatan pH saat ini. Dan juga dia bekerja sebagai suatu sistem penyangga, ya. Nah, pada pH yang lebih tinggi, sistem bikarbonat ini akan bergeser ke kiri reaksinya, ya, dan CO3 2- nanti akan mengambil ion hidrogen bebas, akan membentuk ion bikarbonat. Jadi reaksinya bergeser ke kiri, ya. Ada tanda panah 2 itu, ya. Jadi kalau seperti ini artinya reaksinya bersifat reversibel atau dapat balik, kadang ke kanan, kadang ke kiri, tergantung, dalam hal ini tergantung pH. Kurang lebih seperti itu. Nah, ion hidrogen tadi yang dilepaskan, ya, tadi itu akan menurunkan pH air. Nah, ini kalau kita lihat, ya, pada saat tetesan hujan jatuh di udara, mereka akan berinteraksi dengan molekul karbon dioksida pada atmosfer sehingga akan terbentuk H2CO3 dalam tetesan hujan. Nah, ini akan mengakibatkan turunnya pH pada air hujan. Sehingga kalau kalian coba ukur, ya, pada saat hujan, diukur pH-nya berapa? pH-nya itu sekitar 5,65, ya. 5,6 gitu, ya. Nah, memang tadi itu ada proses-proses itu. Nah, tapi ini meskipun asam, ini tidak dianggap sebagai hujan asam. Ini kondisi normal gitu, ya. Hujan asam itu terjadi kalau pH-nya di bawah 5. Sedangkan hujan atau salju alami yang tidak tercemar itu diperkirakan memiliki tingkat pH mendekati 5,6. Dengan asumsi apa? Dengan asumsi konsentrasi karbon dioksida di atmosfer itu ada di angka standar, yaitu 0,0355%. Nah, di danau, pH ini juga mengalami stratifikasi, gitu, ya. Di mana stratifikasi ini lagi-lagi disebabkan karena adanya karbon dioksida, gitu, dan juga oleh adanya suhu, ya. Kalau kita bicara stratifikasi danau, ya, itu faktor utama yang menyebabkan adanya stratifikasi itu biasanya adalah karena adanya perbedaan suhu di dalam badan air, ya, di mana setiap lapisan air kemudian jadi tidak bercampur dengan lapisan di atas ataupun di bawahnya. Lapisan-lapisan ini akan dipisahkan oleh klin, gitu, ya, klin yang kita kenal sebagai termoklin atau pembagi suhu, atau juga kemoklin, pembagi kimia atau gradien kimia. Nah, gradien kimia inilah yang kemudian didasarkan, kalau termoklin jelas suhu, tapi kalau kemoklin ini didasarkan pada oksigen, salinitas, atau faktor kimia lain seperti karbon dioksida. Nah, karena pengaruh karbon dioksida pada pH air, maka stratifikasi dapat menyebabkan tingkat pH yang berbeda pada seluruh lereng danau, ya, lapisan danau. Perbedaan tingkat pH di antara strata air ini disebabkan oleh peningkatan CO2 dari respirasi dan dekomposisi di bawah
termoklin. Di danau seperti misalnya danau Nios atau danau Monon, itu danau kawah, pH turun dengan cepat dari tingkat permukaan itu dinilai 7, kemudian menjadi 5,5 hanya di bawah 60 meter. Jadi dia masih di lapisan termoklin gitu ya. Kenapa ini terjadi? Ini terjadi karena adanya CO2 jenuh yang disimpan di lapisan bagian bawah danau di sini nih ya. Ada bagian dasar. Itu. Selanjutnya, kalau tadi adalah hal-hal yang bersifat alami ya, faktor manusia juga menjadi penyebab penting atau memberikan pengaruh penting bagi perubahan pH ya. Aktivitas manusia atau yang dikenal dengan aktivitas antropogenik ini akan berpengaruh terhadap fluktuasi pH, di mana hal ini biasanya dikaitkan dengan polusi ya, baik polusi di udara, tanah maupun air gitu. Dan hujan asam ini merupakan salah satu contoh paling terkenal dari pengaruh manusia terhadap pH air ya. Segala bentuk presipitasi dengan tingkat pH kurang dari 5 itu dikenal sebagai hujan asam. Ini berasal dari reaksi air dengan oksida nitrogen, oksida belerang, dan senyawa asam lainnya, sehingga dia akan semakin menurunkan pH. Emisi ini terutama berasal pada operasi penambangan dan peleburan atau pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan bahan bakar mobil ya. Nah, tingkat CO2 yang sangat tinggi ini pada akhirnya akan menurunkan pH hujan. Hujan turun ke air, ya, ke sungai, ke laut, maka air menjadi asam. Kemudian polusi sumber titik atau point sources ya. Di antaranya yang masuk kategori polusi sumber titik itu adalah limpasan pertanian, pembuangan air limbah, atau limpasan industri. Nanti ini kalian bisa pelajari di mata kuliah MSP. Jadi polusi itu ada yang point sources, ada yang non point sources ya. Nah ini yang menjadi sumber ini biasanya yang point sources, pencemaran yang berpengaruh terhadap CO2 tadi, kemudian berpengaruh terhadap pH. Seperti itu. Jadi polusi sumber titik ini menjadi penyebab umum yang meningkatkan ataupun menurunkan pH. Itu tentu saja tergantung pada bahan kimia apa yang terlibat. Kemudian juga, nah ini dia, debit air limbah yang mengandung deterjen dan produk berbahan dasar sabun ini juga dapat menyebabkan sumber air menjadi terlalu basah ya, karena sifatnya yang basah. Nah, mengapa pH menjadi penting ya? Dari tadi kita membahas pH. Sebenarnya apa sih pentingnya pH itu gitu ya? Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang kita orang perairan ya, tentu sudut pandang dari organisme akuatik, bahwa sebagian besar hewan dan tumbuhan air itu membutuhkan pH tertentu untuk kehidupan dia gitu ya. Meskipun mereka juga bisa beradaptasi gitu. Tapi bagaimanapun itu juga akan memberikan pengaruh. Misalnya ketika dia hidup pada lingkungan yang tidak ideal, ideal tadi di antara 7 ya. Jadi 7 sampai 8 kalau kita lihat di tabel ini kurang dari 5 itu sudah sulit untuk mensupport organisme akuatik. Meskipun beberapa kasus spesial pasti ya, beberapa kasus terutama memang lingkungannya di daerah gambut misalnya, ikan-ikan yang di situ tentu akan tahan dengan pH yang rendah. Ini kita bicara yang general gitu. Kemudian ini 5 sampai 9 ini adalah rentang yang dapat ditoleransi untuk sebagian besar organisme akuatik. Kemudian 6,5 sampai dengan 8,5
Nah, ini adalah air yang aman diminum ya untuk kita, untuk manusia. Kemudian 7-8 itu adalah rentang yang optimal. Jadi tadi yang tolerable ya, yang dapat ditoleransi itu 5-9, tetapi yang optimal itu adalah di pH 7-8. Kurang lebih seperti itu. Jadi air ya dengan pH sangat rendah atau tinggi nantinya akan berakibat fatal. pH di bawah 4 atau di atas 10 itu akan dapat membunuh sebagian besar ikan dan sedikit sekali hewan yang dapat bertahan hidup di air dengan pH kurang dari 3 atau lebih dari 11. Kalaupun tidak menyebabkan kematian, air yang asam itu juga dapat menurunkan jumlah telur ikan yang menetas, mengiritasi insang dari ikan, serangga air, dan juga dia dapat merusak membran, gitu ya, iritasi. Nah ini kalau kita lihat ya, dari skala 1 sampai, dari 0 sampai dengan 14. Kita lihat di situ, nah, kematian ikan terjadi ketika nih pH-nya 11 sampai 14, artinya di atas 11 ya, atau 3 ke bawah, ikan mati. Kemudian ini ya 6 sampai dengan 8 ini adalah rentang ideal untuk ikan dan seterusnya ya. Untuk mussel misalnya crab itu 7 sampai dengan 9. Ini juga di sini kita bisa melihat hijau itu selalu melambangkan ideal ya, ideal di angka-angka tuh. Ini untuk udang dan ikan air tawar. Ya, kita bisa lihat di sini ini udang laut, Faname kelihatannya nih, atau Penaeus merguensis, udang putih ya. Jadi dead zone-nya itu ada di sini, di bawah dan di atas. Setelah itu ada warning ya, dengan tanda kuning, warning. Kemudian ideal ada di tengah ya. Kalau untuk udang laut, tentunya idealnya dia kalau kita lihat di sini garis ya, kita lihat dia pH-nya butuh yang jauh lebih, bukan jauh, yang lebih tinggi dibandingkan ikan air tawar. Kita tahu laut sendiri memang basah ya, laut basah. Dia sudah terbiasa dengan lingkungan yang basah. Jadi yang ideal untuk udang laut dia ada di pH 7,5 sampai dengan 9. Lebih dari 9 sudah warning. Lebih dari 12 sudah mati. Nah, kalau air tawar, ikan air tawar dia ada di angka 7 sampai dengan 8,5 ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian kita akan melihat bagaimana efek dari pH terhadap bahan kimia lain di perairan. Kita tidak akan membahas banyak ya, karena kita limnologi itu basic saja. Penjelasan lebih lanjut nanti tentunya akan ada di mata kuliah lain ya. Ini hanya mendasari untuk limnologi. Jadi beberapa logam berat, misalnya kadmium, timbal atau Pb, kemudian kromium atau Cr, ini mereka akan sangat mudah larut dalam air yang asam. Ya. Dan parahnya, kebanyakan logam berat, dia akan menjadi jauh lebih beracun ketika larut dalam air. Jadi pengaruh terhadap daya racun. Gitu. Ketika pH-nya rendah, kemudian logam berat larut, dan karenanya dia akan menjadi jauh lebih beracun.
Selain itu perubahan pH itu kalau logam berat ya, selain perubahan pH juga dapat mengubah bentuk beberapa bahan kimia dalam air yang mana itu nantinya akan dapat mempengaruhi tanaman dan hewan air. Misalnya amonia ya. Amonia itu menjadi tidak berbahaya bagi ikan pada saat dia ada di air netral atau asam. Namun ketika air menjadi basah atau pH-nya meningkat, maka amonia akan menjadi beracun bagi organisme yang sama. Ya, mekanismenya bisa kalian lihat pada gambar di bagian bawah. Nah, lalu bagaimana caranya mengukur pH? Ya, untuk mengetahui pH dari suatu air, maka ada dua pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu dengan menggunakan metode kolorimetri dan elektrometri. Nah, apakah metode elektrometri dan kolorimetri? Kita lihat di sini. Jadi kalau metode elektrometri ini didasarkan pada pengukuran potensial antara elektroda indikator dan elektroda pembanding. Di mana sistem elektroda yang umum digunakan adalah pasangan elektroda gelas dan kalomel jeluh. Jadi dengan demikian, maka pengukuran pH ini didasarkan pada pengukuran aktivitas ion hidrogen secara potensiometri. Nah, ini pula yang kemudian kadang-kadang elektrometri ini dikenal juga dengan metode potensiometri. Dan ini dilakukan dengan menggunakan pH meter. Nah, secara SNI ya, pengukuran pH dengan menggunakan pH meter itu sudah ada protokol resminya, ya, SNI-nya, yaitu pada SNI 06-6989.11-2004 ya, dengan judul uji derajat keasaman atau pH dengan menggunakan alat pH meter. Alatnya banyak macam-macamnya, ini yang portable nih. Ya, gampang sekali, tinggal dicelup nanti angkanya sudah muncul gitu. Nah, masing-masing metode ini yang paling banyak digunakan saat ini ya, karena praktis, kemudian juga lebih akurat. Namun demikian ada satu metode yang juga banyak digunakan, masih banyak digunakan, yaitu metode kolorimetri. Jadi selain menggunakan pH meter, cara untuk mengetahui apakah larutan itu bersifat asam ataupun basa dapat dilakukan dengan menggunakan metode kolorimetri. Ini biasanya dilakukan dengan menggunakan indikator warna ya. Indikator warna tersebut bisa berupa kertas lakmus, larutan phenolphthalein atau PP ya, indikator PP, kemudian bromtimol biru dan sebagainya. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Dari mulai 0 sampai dengan 13 warnanya seperti itu. Nah, masing-masing metode pengukuran ini memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Bila menggunakan kertas lakmus dan indikator universal pH, maka tingkat akurasi pengukuran itu tidak terlalu tepat dikarenakan keterbatasan manusia ya dalam membandingkan warna kertas lakmus. Masing-masing kan beda ya matanya gitu. Selain itu, tingkat ketelitian dari hasil pengukuran juga tidak bisa sampai nilai 1 digit di belakang koma. Nilainya selalu bulat ya. Sehingga ini akan meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan baca nilai pH. Kalau ini digunakan di industri agak berbahaya juga gitu ya. Kalau kita membutuhkan nilai pH yang lebih presisi. Tapi kalau sekedar di perairan umum gitu, saya kira masih bisa diterima. Karena apa? Bagaimanapun metode ini jauh lebih murah dibandingkan dengan menggunakan pH meter ini.
Oke, the next adalah dissolve oksigen. Jadi untuk pH saya akhiri dulu ya. Nanti kita lanjut dengan DO.